Kita lanjutkan muqaddimah yang kedua, poin yang ketiga, ya. Kata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, "Ats-tsalitsatu," yang ketiga, ya. Anna man ata'a ar-rasul wa wahhadallah, barang siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu muwalatu man hadallahu wa rasulah, maka tidak boleh baginya berloyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kana aqraba qarib, meskipun orang tersebut adalah orang terdekat. Meskipun orang tersebut orang terdekat, ya. Jadi ini tentang konsekuensi tauhid. Kalau kita kasih judul adalah konsekuensi tauhid. Ya, konsekuensi tauhid. Nomor 2 ini adalah konsekuensi mengakui Allah pencipta. Kalau kita mau urutkan, ya ini pengakuan Allah pencipta. Jadi pengakuan Allah pencipta, kita ngaku Allah menciptakan, konsekuensinya Allah kirim Rasul. Konsekuensinya kita taat kepada Allah. Konsekuensi dari mengakui Allah pencipta yaitu tidak beribadah kecuali kepada Allah, jangan berbuat syirik. Konsekuensi dari tauhid, tidak syirik, adalah apa? Adalah tidak berloyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak berloyal dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Firman-Nya dalam surat Al-Mujadilah ayat 22, kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, dan seterusnya. Ulaika kataballahu fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim min wa yadkhulum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan seterusnya dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Tapi di awal ayat Allah mengatakan la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kau tidak mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tidak mendapati mereka apa? Yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Itu orang musyrikin. Walau kanu aba'ahum, meskipun orang tersebut ayah mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, wa ashiratahum, ataupun kerabat mereka. Intinya apa? Orang beriman, orang bertauhid tidak akan mencintai, ya, mencintai musuh-musuh Allah, itu kaum musyrikin. Ini konsekuensi daripada tauhid, ya. Tidak boleh kita mencintai orang-orang yang memusuhi Allah, menentang Allah dan Rasulnya. Dan itu dalam ayat banyak sekali. Contoh dalam surat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, ya, tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum bil haqq, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Allah larang, mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah yang terkenal, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi Nasrani sebagai wali-wali kalian, penolong-penolong kalian yang kalian berloyal dengannya. Sungguhnya mereka saling tolong di antara mereka, saling menolong di antara mereka.
Kemudian juga misalnya Allah mencontohkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'a'um minkum wa mimma ta'budun kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh telah ada contoh yang baik bagi kalian dari Ibrahim dan pengikutnya. Tatkala Ibrahim alaihissalam dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, kami berlepas diri daripada kalian. Ya. Ya, kami berlepas diri pada kalian dan sembah-sembahan kalian. Ya. Kemudian kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak permusuhan dan kebencian kepada kalian. Ibrahim berkata gitu kepada bapaknya, kepada kaumnya, kepada sukunya. Ya. Jadi orang yang beriman, tidak mungkin dia kemudian bercinta kasih dengan orang musyrik. Yang orang musyrik tersebut musuh Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin. Ya. Secara akidah tidak mungkin. Ya. Secara akidah tidak mungkin. Namun para ulama mengatakan kecuali dalam masalah muamalah. Ini berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan hati. Tidak boleh. Adapun muamalah dengan mereka, maka ya kita diperintahkan untuk bermuamalah dengan baik. Dengan baik, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian, agama kalian, dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Adapun bermuamalah, kita diperintahkan bermuamalah dengan baik kecuali kepada orang-orang yang memusuhi, kafir harbi. Tapi kalau masalah keyakinan hati, ingat, orang-orang musyrik, ya mereka kufur kepada Allah, mereka benci kepada syariat Islam, mereka benci kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum demikian. Maka tidak mungkin kita bertauhid kepada Allah kemudian kita berkasih-kasih kepada orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara konsekuensi tauhid, kita tidak boleh cinta kepada mereka. Tidak boleh. Adapun bermuamalah, kita bermuamalah dengan adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah suka dengan orang-orang berbuat adil. Kalau mereka baik, kita baik. Kita tunjukkan akhlak yang mulia agar mereka masuk Islam. Tapi secara hati, kita tahu bahwasanya mereka ini musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 perkara yang dijadikan mukaddimah kedua oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita masuk pada inti daripada usul salasah, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Allah alam bisawab, ini mungkin bisa sampaikan. Ini saja para pemirsa yang dirahmati Allah semua, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.